Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada kenyataannya dunia kita hari-hari ini sedang menghadapi persoalan yang sangat serius. Kalau sudah berkata, kenapa sangat serius, Pendeta? Karena dunia kita sedang kehilangan orang-orang yang bertanggung jawab. Dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang yang pandai bicara, pandai ngomong, pandai menjual sesuatu dengan teknik marketing yang luar biasa. Tetapi saya khawatir dunia hari-hari ini sedang kehilangan orang-orang yang bertanggung jawab. Dunia sedang kehilangan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Pandai menjawab tetapi tidak bertanggung jawab. Dunia ini sedang kehilangan suami-suami yang pandai menjawab tapi tidak bisa bertanggung jawab. Istri-istri yang jago menjawab tetapi sebetulnya adalah wanita yang tidak bertanggung jawab. Karena itu saya pelajari kenapa hal ini bisa terjadi. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kita lihat iman manusia semakin tipis. Dan ini alasan utamanya. Ketika iman seseorang semakin tipis, maka tanggung jawab semakin jauh. Orang itu makin melekat sama Tuhan, makin bertanggung jawab hidupnya. Musa pernah berkata begini ketika Tuhan mau menjatuhkan hukuman bagi bangsa umat Allah. Lalu Musa berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, coret namaku dalam kitab kehidupan supaya mereka dapat tetap mendapat keselamatan. Aku menggantikan posisi mereka. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang bahwa orang menjadi orang-orang yang kurang bertanggung jawab hari-hari ini diakibatkan karena tipisnya iman. Karena makin tipis iman seseorang, makin tidak bertanggung jawab kehidupannya. Tetapi sebaliknya, makin beriman seseorang, makin siap dia bertanggung jawab. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa orang sekarang kok susah sekali bertanggung jawab? Karena cenderung hanya mau cari yang enak, yang gampang, dan yang menyenangkan. Padahal hidup ini kan bukan sekedar enak, gampang, dan menyenangkan. Hidup ini justru seringkali adalah bagian dari perjuangan. Justru hidup ini seringkali penuh dengan masa-masa yang berat dan penuh tekanan. Dan manusia menghindari ini, cuma cari yang enak, gampang, dan menyenangkan. Akhirnya melepaskan tanggung jawab, cuma sibuk berteriak dengan hak azazi, dengan haknya pribadi. Oh, itu kan hak saya, hak saya. Hak tanpa tanggung jawab hanyalah pemaksaan kehendak. Sementara tanggung jawab tanpa hak hanyalah kepalsuan, kebodohan belaka. Karena itu sebagai hamba saya mau bilang, mari kita seimbang. Kita adalah anak-anak Allah. Kita berhak menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi jangan salah, ada tanggung jawab rohani juga untuk kita jadi saksi, jadi berkat, jadi terang, jadi pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi jelas yang pertama, kenapa orang tidak bertanggung jawab? Karena imannya tipis. Yang kedua, karena cenderung mau enak dan gampang. Yang ketiga, karena cenderung terbiasa dengan hanya ikut-ikutan. Wah, ini dia. Banyak orang sekarang ikut-ikutan. Coba saya pelajari. Sebagian besar orang mulai merokok. Kenapa? Ikut-ikutan teman. Kenapa orang pergi ke diskotik? Ikut-ikutan teman. Kenapa orang pakai narkoba? Ikut-ikutan teman. Kenapa nonton blue film? Ikut-ikutan teman. Banyak persoalan, banyak kesalahan, banyak perbuatan-perbuatan negatif kita buat dalam hidup kita karena
kebiasaan kita ikut-ikutan. Jadi yang pertama iman yang tipis, kedua karena cenderung mau enak dan gampang, yang ketiga karena cenderung terbiasa dengan ikut-ikutan, yang keempat karena cenderung mudah kecewa dan putus asa, dan karena merasa kecewa dan putus asa akhirnya mencari alibi untuk tidak bertanggung jawab. Anak-anak muda merasa, loh karena saya berasal dari keluarga yang broken home, berarti masa bodohlah studi saya, masa bodohlah hidup saya mau jadi istri piaraan kek, saya mau hidup dengan narkoba kek, saya mau hidup minum mabuk kek, habis saya juga kecewa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kecewa dan putus asa bukan alasan untuk lari dari tanggung jawab. Justru di tengah kekecewaan dan keputusasaan kita tetap jadi orang-orang yang bertanggung jawab, maka berkat Tuhan akan luar biasa dalam hidup kita. Dan yang kelima saya pelajari, kita kehilangan orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena yang kelima, karena manusia sekarang cenderung tidak memiliki mental pejuang. Kita ini punya mental pengemis, hanya minta belas kasihan, tolonglah, ngerti saya lah, kasihanilah saya. Itu kan mental pengemis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus punya mental pejuang. Tuhan menjadi pembela kita. Jika Allah di pihak kita, tidak dapat melawan kita. Bahkan pemazmur berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, karena Tuhan sendiri yang menginjak-injak lawan-lawan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kekudusan dan tanggung jawab. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini, tentang kekudusan dan tanggung jawab. Karena penting sekali orang percaya hidup dalam kekudusan, sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Imamat 15 itu yang akan kita pelajari dalam pembahasan kita tentang kekudusan dan tanggung jawab di program kita ini. Imamat 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 masih di bawah judul perikop ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Demikian firman Tuhan, Imamat 15 ayat 13 sampai 18. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan, dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu harus dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas kita melihat hari-hari ini betapa dunia sedang kehilangan orang-orang yang bertanggung jawab. Tetapi hidup Kristen dibangkitkan kembali untuk berjalan tanggung jawab. Pertanyaannya, bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab? Yang pertama, biasakan memilih yang benar lebih dari yang enak. Coba kita lihat sekarang anak-anak muda lakukan hubungan seks sebelum nikah, hamil di luar nikah, kemudian banyak pria-pria menghamili anak orang, banyak pria-pria main ambil wanita lalu mempacarinya lalu tiduri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kan yang dunia sedang lakukan. Banyak orang sekarang pilih yang enak dan mengorbankan yang benar. Anak-anak muda ngerasa gak apa-apalah, toh yang penting saya merasa enak. Wanita-wanita yang jadi istri piaraan merasa toh saya dapat uang, saya bisa dipenuhi segala apa yang saya mau. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia telah menjadi budak dari rasa enak, tetapi akhirnya menjauhkan diri dari rasa benar. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita yang sudah hidup dalam kebenaran ini, mari kita senantiasa berjuang memilih yang benar lebih dari sekedar rasa enak. Yang kedua, bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab? Berjuanglah
untuk tidak melarikan diri baik dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan maupun dalam kesalahan yang kita buat dalam hidup ini. Jadi kalau udah salah jangan nyalain orang, ini kan karena begini, lalu cari kambing hitam, cari alibinya, ya tapi kan saya begini karena begini. Saudara, berjuang lalu tidak melarikan diri, perbaiki setiap kesalahan kita, bereskan setiap kesalahan kita, belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kalau itu tugas tanggung jawab kita, tetap kita harus perjuangkan. Bagaimanapun caranya, kita minta Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan buat kita untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Lalu yang ketiga saya pelajari, bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Biasakan berani memikul resiko dalam hidup ini, karena memang menyadari ada hukum sebab akibat. Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Kalau kita menanam, kita juga yang akan menuainya. Karena itu hidup ini belajar siap untuk memikul resiko, karena di dalam Kristus setiap resiko yang harus kita tanggung akan Tuhan lipat gandakan menjadi buah-buah yang lebat demi kemuliaan namanya. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Hindari kebiasaan mengasihani diri sendiri. Saya ini kan memang orang miskin, saya ini kan gak punya apa-apa, saya ini kan bukan siapa-siapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kau menghina Tuhan dengan cara seperti itu. Engkau adalah anak raja, engkau sudah ditebus oleh darah anak domba, engkau sudah diperlengkapi dengan kuasa, engkau disertai dengan Roh Kudus, dan jika engkau bertindak dengan iman, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Berarti bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab? Yang pertama, biasakan memilih yang benar lebih dari yang enak. Yang kedua, berjuanglah untuk tidak melarikan diri baik dalam tugas maupun dalam kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, biasakanlah untuk berani memikul risiko, karena memang kita menyadari adanya hukum sebab akibat. Ada hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Lalu yang keempat, bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Hindari kebiasaan mengasihani diri kita sendiri, karena kita anak raja. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita berdoa, Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini lari dari tanggung jawab, hanya mengasihani diri sendiri. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami belajar untuk berjuang memilih yang benar lebih daripada yang enak, dan kami dipulihkan, kami bertanggung jawab, kami jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.